Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Niluh Putu Sukma Cahyani dengan NIM 20110311038. Yang kedua, ada saya sendiri, Niluh Putu Divya Jyoti Mahardika dengan NIM 20110311047. Dan yang ketiga ada Endung Nurhayati dengan NIM 20110311048. Materi yang akan kami bahas yakni evaluasi keterampilan berbicara menggunakan ragam tes keterampilan berbicara. Adapun subtopik pembahasan kita pada hari ini yakni yang pertama mengenai keterampilan berbicara, yang kedua adalah evaluasi keterampilan berbicara, yang ketiga ragam tes evaluasi keterampilan berbicara, kemudian ada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi keterampilan berbicara, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, langsung saja kita memasuki subtopik yang pertama, yakni keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Ya mungkin rekan-rekan sekalian sudah sangat familiar dengan kata keterampilan berbicara ini. Namun secara sederhananya, keterampilan berbicara itu merupakan kecakapan anak dalam mengungkapkan ide atau gagasan yang ada dalam dirinya sendiri secara lisan kepada orang lain. Nah, pengungkapan ide ini dapat dilihat dari kemampuan anak dalam mengeluarkan pendapatnya. Sama halnya seperti dalam kelas. Ketika anak sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasan atau ide di dalam dirinya sendiri secara lisan kepada orang lain, itu berarti anak tersebut sudah dalam proses atau dalam tahap untuk belajar dan melatih keterampilan berbicaranya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi keterampilan berbicara menurut para ahli. Yang pertama, yakni menurut Iskandar Washid. Keterampilan berbicara menurut Iskandar Washid adalah keterampilan untuk memproduksi alutsista bunyi artikulasi dalam menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan juga keinginan kepada orang lain. Nah, menurut Iskandar Washid, keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara sewajarnya, jujur, benar, dan juga bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis, yakni seperti malu, rendah diri, tegang, kemudian berat lidah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni menurut Aksan Hermawan. Menurut Aksan Hermawan, keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk dapat mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Yang dimaksud mitra pembicara ini adalah orang-orang yang kita ajak bicara, orang-orang yang mendengarkan kita. Selanjutnya adalah menurut Arsyad dan Mukti pada tahun 1988 pada bukunya yang berjudul Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia. Menurutnya, keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi ataupun mengucapkan kata-kata untuk dapat mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan. Yang keempat, yakni menurut Utari dan Nababan pada tahun 1993 dalam bukunya yang berjudul Psikolinguistik Suatu Pengantar. Menurutnya, keterampilan berbicara itu merupakan pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan juga makna-makna bahasa, serta kemampuan untuk mengungkapkan pada saat kapan dan juga kepada siapa. Kemampuan berbicara itu sendiri yang baik adalah kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, dan juga menarik agar dapat dipahami oleh pendengar. Itulah tadi beberapa pengertian keterampilan berbicara menurut para ahli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai evaluasi keterampilan berbicara. Nah, evaluasi hasil pembelajaran yang tepat itu adalah evaluasi yang mampu menelaah hasil belajar siswa. Artinya, evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa. Nah, evaluasi itu mampu memotivasi siswa untuk terus belajar dan meningkatkan hasil belajarnya. Nah, oleh karena itu, hasil evaluasi itu sebaiknya diberitahu kepada siswa agar siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari materi yang sudah dipelajari. Nah, dalam keterampilan berbicara itu juga dilakukan evaluasi. Nah, dalam evaluasi keterampilan berbicara itu sebaiknya diarahkan untuk siswa mengetahui keterampilan berbicara yang dimilikinya.
Nah, oleh karena itu, dalam evaluasi keterampilan berbicara itu dapat dilakukan dengan menugasi atau memberikan tugas atau tes kepada siswa untuk berbicara yang disesuaikan dengan indikator-indikator keterampilan berbicara yang telah ditentukan dalam tujuan pembelajaran. Nah, meskipun demikian, evaluasi keterampilan berbicara itu sebaiknya juga diarahkan untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan siswa mengenai berbagai hal atau mengenai materi yang berkaitan dengan keterampilan berbicara. Nah, dalam keterampilan berbicara itu terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi keterampilan berbicara. Nah, yang pertama yaitu aspek kebahasaan. Nah, jadi dalam keterampilan berbicara, siswa juga harus dievaluasi mengenai aspek kebahasaannya. Jadi bagaimana siswa tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman isi pembicaraan. Nah, dalam keterampilan berbicara, siswa itu tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga harus diperhatikan mengenai isi dari pembicaraan siswa tersebut. Sehingga dalam evaluasi keterampilan berbicara, aspek yang juga harus dievaluasi adalah pemahaman mengenai isi pembicaraan. Nah, yang ketiga yaitu organisasi pembicaraan. Nah, organisasi pembicaraan itu berkaitan dengan tata urutan pembicaraan siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu kinesik. Kinesik itu artinya berupa mimik muka atau gerak anggota badan siswa ketika berbicara. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ragam tes evaluasi keterampilan berbicara. Nah, ada 2 teknik dalam evaluasi keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu teknik non-test. Nah, teknik non-test itu digunakan untuk menjaring pendapat siswa ataupun aktivitas siswa dan juga kebiasaan siswa. Nah, berkaitan dengan keterampilan berbicara, teknik non-test ini digunakan untuk memperoleh data mengenai aktivitas siswa yang berkaitan dengan keterampilan berbicara, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ada beberapa cara dalam teknik non-test. Yang pertama yaitu kuesioner dan wawancara. Nah, kuesioner dan wawancara itu merupakan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk memperoleh jawaban ataupun tanggapan mengenai hal-hal tertentu. Nah, perbedaan dari kuesioner dan wawancara ini terletak pada penyampaian dari hasil jawaban atau tanggapan siswa. Nah, kuesioner itu hasil dari jawaban siswa disampaikan secara tertulis, sedangkan wawancara itu hasil atau tanggapan siswa disampaikan secara lisan. Nah, yang kedua yaitu observasi atau pengamatan. Nah, observasi itu merupakan teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap segala sesuatu hal secara cermat. Nah, observasi itu dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas berbicara siswa ketika pembelajaran berlangsung. Nah, guru dapat mengamati ketika siswa bertanya, berdiskusi, ataupun ketika menjawab pertanyaan, baik yang dilakukan dengan guru maupun antar siswa. Nah, dengan pengamatan ini, guru dapat mengetahui bahwa siswa bagaimana siswa tersebut aktif dalam berbicara, ataupun kurang aktif, ataupun tidak aktif. Nah, yang kedua yaitu teknik tes. Nah, tes itu merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai penilaian yang berbentuk suatu tugas ataupun serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan suatu nilai mengenai tingkah laku ataupun hasil belajar siswa. Nah, ada beberapa cara yang digunakan dalam teknik tes untuk melakukan evaluasi keterampilan berbicara. Nah, yang pertama yaitu berbicara berdasarkan gambar. Nah, untuk mengungkapkan kemampuan berbicara dalam pembelajaran, nah, gambar dapat dijadikan sebagai rangsangan pembicaraan yang baik. Nah, rangsang yang berupa gambar itu sangat baik untuk digunakan pada siswa sekolah dasar. Nah, rangsang gambar yang dipakai dalam rangsang berbicara itu adalah gambar cerita. Nah, gambar cerita itu merupakan gambar susun yang terdiri dari sejumlah panel gambar ataupun objek gambar yang saling berkaitan yang secara keseluruhan itu akan membentuk sebuah cerita.
Nah, dengan gambar cerita ini, siswa diminta untuk menceritakan mengenai apa yang dilihatnya pada gambar cerita tersebut. Nah, siswa akan mengungkapkannya secara lisan ataupun berbicara secara langsung di depan kelas. Nah, yang kedua yaitu berbicara berdasarkan rangsangan suara. Nah, tugas berbicara ataupun tes berbicara berdasarkan rangsangan suara itu digunakan adalah suara yang berasal dari siaran radio ataupun rekaman yang sengaja dibuat oleh guru. Nah, tes ini memang sangat terkait dengan tes keterampilan menyimak, karena siswa harus menyimak dari rekaman yang disajikan oleh guru. Nah, jadi siswa itu diminta untuk menyimak rekaman dengan baik, kemudian siswa menuliskan hal-hal yang penting jika diperlukan, kemudian siswa akan menyampaikan atau menceritakan kembali apa yang didengarnya secara lisan di depan kelas. Nah, yang ketiga yaitu bercerita. Nah, tes keterampilan berbicara dalam hal ini yaitu berupa tugas menceritakan kembali teks atau cerita. Nah, sehingga rangsang yang dijadikan bahan untuk bercerita itu dapat berupa buku, kemudian ataupun berbagai cerita baik fiksi maupun non-fiksi, dan juga berbagai pengalaman yang dialami oleh siswa. Nah, jadi siswa akan menceritakan secara lisan mengenai apa yang sudah dibaca, ataupun berdasarkan cerita, ataupun juga berdasarkan pengalamannya. Nah, yang keempat yaitu berdiskusi dan berdebat. Nah, teknik atau tes berbicara yang dimasukkan dalam bagian ini adalah berdiskusi, berdebat, dan juga berdialog. Nah, tes berbicara dilakukan oleh siswa di sekolah dasar untuk melatih kemampuan dan keberanian berbicara. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait perencanaan dan pelaksanaan evaluasi keterampilan berbicara. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang sistematis dan terintegrasi dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, evaluasi perlu dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk mengoptimalkan pembelajaran. Perencanaan evaluasi meliputi 4 kegiatan, yaitu merumuskan tujuan, menetapkan aspek yang dinilai, menetapkan metode, dan menyiapkan alat-alat. Langkah pertama dalam perencanaan evaluasi keterampilan berbicara adalah menentukan ruang lingkup. Dalam tes bicara, tujuan evaluasi dapat diarahkan untuk mengukur salah satu wujud keterampilan berbicara, misalnya pidato. Dengan membatasi ruang lingkup tersebut, secara otomatis telah mengarahkan perencanaan evaluasi, yaitu mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan pidato. Selanjutnya, langkah yang kedua dalam perencanaan adalah menetapkan aspek-aspek yang hendak dievaluasi. Penetapan ini didasarkan pada tujuan evaluasi. Dengan ditetapkannya tujuan dan aspek-aspek yang dievaluasi, guru dapat menentukan teknik evaluasi yang tepat agar tujuan evaluasi dapat tercapai dengan baik. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu menyiapkan alat-alat evaluasi. Alat-alat evaluasi yang diperlukan bergantung pada teknik evaluasi yang digunakan. Misalnya, guru menggunakan tes perbuatan dalam mengevaluasi keterampilan berbicara siswa, maka alat-alat yang dipersiapkan diantaranya yaitu lembar penskoran, indikator penskoran, dan alat-alat penunjang kegiatan berbicara lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan evaluasi terdapat kegiatan mengumpulkan data, penskoran, menafsirkan skor, dan membuat keputusan. Sebagai contoh, kegiatan mengumpulkan data adalah guru mengadakan tes perbuatan untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara meminta siswa untuk tampil berbicara di depan kelas. Selanjutnya, dilakukan penskoran terhadap tampilan siswa tersebut. Skor yang diperoleh siswa merupakan skor mentah. Agar skor tersebut bermakna, perlu ditafsirkan dengan menggunakan pedoman penafsiran skor yang telah disusun. Skor yang telah ditafsirkan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat keterampilan berbicara siswa. Setelah diketahui tingkat keterampilan berbicara siswa, guru dapat membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan keterampilan berbicara siswa tersebut. Berkaitan dengan penafsiran skor, ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menafsirkan skor tes, yaitu yang pertama berdasarkan acuan patokan dan berdasarkan acuan norma. Namun, dalam evaluasi hasil belajar, skor siswa lebih cocok bila ditafsirkan berdasarkan acuan patokan.
Hal ini disebabkan karena evaluasi hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, bukan untuk mengetahui posisi siswa dalam kelompoknya. Selanjutnya yaitu simpulan dari materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Berdasarkan pemaparan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa berbicara merupakan keterampilan berbahasa aktif dan produktif. Nah, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi keterampilan berbicara, yaitu aspek kebahasaan, pemahaman isi pembicaraan, organisasi pembicaraan, dan kinesik atau mimik muka dan gerak anggota badan atau ekspresi. Kemudian, teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi keterampilan berbicara diantaranya yaitu adalah teknik non-tes berupa kuesioner dan wawancara, dan teknik tes berupa tampilan atau perbuatan atau tampilan siswa di depan kelas untuk menyampaikan keterampilan berbicara mereka. Langkah-langkah dalam perencanaan evaluasi keterampilan berbicara adalah menentukan atau membatasi ruang lingkup, menetapkan aspek-aspek yang hendak dievaluasi, dan menyiapkan alat-alat evaluasi. Dalam evaluasi hasil belajar, termasuk tes keterampilan berbicara, skor siswa lebih cocok ditafsirkan berdasarkan acuan patokan. Hal ini disebabkan evaluasi hasil belajar tersebut ditujukan untuk mengetahui kemampuan siswa atau ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini adalah keterampilan berbicara siswa. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.